Assalamualaikum. Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Hidup dengan Internet. Pernah nggak kebayang kalau sejarah kerajaan Islam di Nusantara itu nggak cuma soal dakwah, toleransi, dan pembangunan masjid megah? Di balik gemerlapnya Kesultanan Demak, Banten, Aceh, Mataram, ada juga sejarah kelam yang penuh darah dan pengkhianatan. Padahal dari tragedi-tragedi itu kita bisa belajar bahwa kekuasaan kalau tidak dipegang dengan bijak bisa berubah jadi kutukan karena fitnah, karena dendam, atau hanya demi ambisi pribadi. Darah saudara sendiri pernah ditumpahkan di halaman istana para sultan. Sama seperti kerajaan lain di dunia, Kesultanan Islam di Indonesia juga pernah terjebak dalam perebutan tahta, persaingan saudara, hingga pembantaian yang membuat ribuan orang jadi korban. Kisah nyata tercatat oleh para sejarawan dan tetap menjadi peringatan bagi kita semua bahwa manusia bisa berubah buas demi kekuasaan. Sunan Kudus, Sultan Trenggono, tokoh-tokoh besar muncul di sana. Setelah Demak runtuh, banyak prajurit Pajang yang disergap di malam hari, dipenggal tanpa sempat membela diri. Sungai menyimpan kutukan bahwa siapapun pengkhianat akan berakhir tragis. Opak di Pangeran Puger, Amangkurat I, Amangkurat II, sampai ke Pakubuwono di Surakarta. Semua pernah berkonflik melawan saudara sendiri. Ribuan orang Madura yang ikut Trunajaya dihukum mati. Banyak yang dipenggal di alun-alun Plerit. Saking banyaknya darah, konon tanah di alun-alun itu menjadi keras dan berwarna kehitaman hingga sekarang. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai ayam jantan dari timur, pejuang tangguh melawan Foch. Tetapi setelah ia mundur, konflik internal pecah di antara bangsawan kerajaan. Banyak kepala suku Bugis dan Makassar yang saling serang, membalas dendam, dan akhirnya membunuh ratusan warga sipil tak berdosa hanya karena dianggap pendukung lawan politiknya. Pernah terjadi eksekusi terhadap puluhan anggota keluarga kerajaan yang dianggap membangkang. Mereka dikubur massal di sekitar benteng tanpa nisan. Orang-orang percaya itu adalah arwah mereka yang mati tanpa sempat dimakamkan dengan layak. Percaya atau tidak, semua itu adalah cara rakyat menyimpan memori sejarah. Karena dulu mereka tidak berani menuliskan cerita di atas kertas. Jadi hanya lewat dongeng dan mitos, mereka melestarikan ingatan tragedi itu. Politik, perebutan kekuasaan, fitnah, membuat darah sesama muslim sendiri tertumpah. Karena hanya dengan mengakui kesalahan masa lalu, kita bisa mencegah tragedi serupa terulang lagi di masa depan. Dan kabarnya setiap malam Jumat Kliwon sering muncul penampakan orang-orang berpakaian kerajaan berdiri di sana tanpa kepala. Benar atau tidak, Islam di Indonesia sudah lebih damai, lebih toleran, lebih terbuka, meskipun tentu saja tantangannya masih ada. Banyak peziarah masih merasa merinding saat masuk benteng bersejarah itu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, menjadi generasi yang lebih bijak, lebih damai, dan tidak mudah diadu domba seperti para pendahulu kita dulu. Deka Kotagid, sejarah harus dilihat sebagai pelajaran berharga. Nabi Muhammad SAW pun sudah mengingatkan kita, perselisihan antar umat Islam adalah bencana besar. Ribuan korban, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi saksi bahwa ambisi manusia kadang lebih kejam daripada penjajahan itu sendiri. Dan memang benar, sejarah Nusantara membuktikan ketika umat Islam terpecah belah, bukan hanya musuh yang untung, tetapi rakyat kecil yang menanggung penderitaan. Sering disebut menjadi tempat hanyutnya mayat-mayat prajurit Pajang yang dibuang agar tidak perlu. Sampai sekarang, ada mitos kalau air sungai Opak di musim kemarau terkadang berbau anyir darah. Meskipun tentu saja orang menganggap itu hanya legenda. Kekuasaan pindah ke Pajang di bawah Sultan Hadiwijaya. Tetapi Pajang juga nggak luput dari darah. Ketika Sutawijaya dan Sultan Ageng sendiri akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh putranya sendiri atas bantuan Foch. Bayangkan,
Kesultanan ini termasuk salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Namun Aceh juga punya sejarah berdarah akibat perebutan kekuasaan. Di era Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Tetapi sesudah beliau wafat, para bangsawan dan ulama terpecah belah, terjadi pembunuhan massal, termasuk di kalangan keluarga kerajaan sendiri. Seorang ayah yang sepanjang hidupnya berjuang menegakkan Islam dan mempertahankan kedaulatan rakyat, akhirnya dikalahkan oleh darah dagingnya sendiri hanya karena bujuk rayu kekuasaan. Menantu Sultan Hadiwijaya merasa Pajang tidak adil. Ia memimpin pemberontakan yang akhirnya meruntuhkan Pajang dan mendirikan Mataram Islam. Tapi di balik itu, terjadi perseteruan berdarah antar keluarga kerajaan. Setelah Sultan Trenggono wafat, perebutan tahta pecah antara Pangeran Sekar Seda Inglepen dengan Sunan Prawoto. Kisahnya nggak kalah tragis. Sultan Ageng Tirtayasa adalah tokoh besar yang menentang penjajahan Belanda habis-habisan. Tapi anaknya sendiri, Sultan Haji, justru bersekongkol dengan Fort. Ayah dan anak berperang memperebutkan tahta dan masa depan Banten. Konon, Pangeran Sekar ingin merebut hak waris tahta yang ia anggap miliknya, tetapi kemudian dibunuh dalam pertempuran kecil di pinggir sungai. Kisah-kisah ini seringkali tidak dibicarakan di sekolah, seolah terlupakan. Hari ini, aku mau ajak kamu menelusuri sejarah berdarah di masa Kesultanan Islam Indonesia yang jarang diungkap. Ribuan orang jadi korban di tanah Demak yang awalnya terkenal damai sebagai pusat dakwah Islam. Setelah itu, Sunan Prawoto memimpin, tapi ternyata ia juga menjadi korban pembunuhan beberapa tahun kemudian oleh Arya Penangsang yang juga merasa berhak atas takhta Demak. Bayangkan, di abad ke-16, Demak berdiri sebagai salah satu kesultanan Islam terbesar di Jawa. Cerita rakyat bahkan menyebut sungai itu berubah kemerahan oleh darahnya, sampai-sampai orang-orang takut mengambil air dari sana berbulan-bulan lamanya. Pertarungan ini tidak hanya menelan keluarga kerajaan, rakyat biasa pun ikut terseret dalam perang saudara. Lumbung-lumbung padi dibakar, desa-desa dirampas sebagai balas dendam. Lanjut ke Kesultanan Pajang. Konon bergeser ke Kesultanan Banten. Pertempuran ini menewaskan ratusan prajurit. Kisah ini masih membekas di Banten sampai hari ini. Banyak orang percaya keris pusaka Sultan Ageng yang kabarnya hilang saat penangkapannya. Lalu kita menengok ke Kesultanan Aceh. Konon di Benteng Indrapatra, Kesultanan Mataram pun tidak luput dari drama berdarah. Setelah Sutawijaya mendirikan Mataram, perebutan tahta terus berulang. Salah satu tragedi paling mengerikan adalah pembantaian pemberontak Trunajaya oleh Amangkurat. Dua cerita rakyat di sekitarnya masih menuturkan bahwa kalau kamu datang tengah malam ke bekas Istana Plerit, bisa mendengar suara-suara orang merintih kesakitan tanpa wujud. Belum lagi di Kesultanan Goa Talo di Sulawesi Selatan, jejak pembantaian itu masih terasa di beberapa desa tua di Goa, di mana orang-orang menolak membangun rumah di lokasi bekas pertempuran karena takut dihantui arwah korban. Itulah kenyataan sejarah di balik kebesaran nama Kesultanan Islam di Indonesia. Selalu ada lembar kelam, tapi kita tidak boleh hanya menatapnya dengan rasa takut atau menutup mata. Dari Kesultanan Demak sampai Banten, dari Aceh sampai Goa, semua pernah mengalami masa-masa kelam, dan banyak tragedi berdarah itu sampai hari ini diwariskan dalam bentuk cerita mistis tentang keris pusaka yang hilang, tentang arwah penasaran, tentang benteng-benteng tua yang konon berhantu. Sekarang, tugas kita adalah mempelajari dan mengingat sejarah ini tanpa rasa malu dan tanpa membela siapapun. Dan di masa modern ini, kita patut bersyukur karena tidak harus lagi merebut tahta dengan cara membunuh saudara sendiri. Semoga sejarah ini jadi pengingat bahwa ukhuwah Islamiyah, persatuan umat, itu bukan sekadar slogan tetapi sebuah keharusan, supaya darah tidak perlu tertumpah lagi hanya karena rebutan kuasa. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah sejarah berdarah di masa Kesultanan Nusantara. Begitulah kisah nyata yang pernah terjadi di bumi Nusantara. Tragedi berdarah di masa Kesultanan Islam
bukan sekadar cerita horor atau mitos, tapi fakta sejarah yang mencatat betapa mudah manusia terpancing hawa nafsu hingga menumpahkan darah saudaranya sendiri. Kita patut bersyukur hidup di zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan persatuan umat jauh lebih dijaga. Tapi tetap, kisah-kisah kelam ini wajib kita ingat agar tidak terulang lagi di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau menurut kamu, sejarah Indonesia seperti ini penting untuk diketahui banyak orang. Jangan ragu buat share, like, dan subscribe agar semakin banyak yang sadar nilai sejarah dan arti persatuan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam damai untuk seluruh Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Karena satu klik kalian sangat berarti agar sejarah kelam seperti ini tetap diingat generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.